Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya kita akan mereview genset Mitsubishi dengan tipe open. Ini kita akan review dulu ya sebelum kita kirim ke pembelinya. Ini pesanan untuk kandang ayam di Padang atau di Sumatera Barat. Sebelum kita kirim, kita akan mereview untuk fitur-fiturnya, untuk cara maintenance-nya ya. Ini unitnya seperti ini ya. Untuk tipe mesinnya 6D14 T ya, 6D14T atau turbo ya. Nih sudah menggunakan turbo changer ya. Kapasitasnya 80 kVA. Ini kita akan review semuanya ya, untuk bagian-bagiannya dan cara maintenance-nya. Seperti ini ya unitnya, kita akan shoot ya. Nah, ini bagian generatornya. Generator kita pakai merek Leroy Sommer ya. Leroy Sommer 80 kVA. Seperti ini ya. Untuk bentuknya lebih kecil ya. Untuk panelnya sudah menggunakan modul digital ya. Untuk tipenya sendiri Dipsy dengan tipe 4520. Seperti ini ya. Ini aksesorisnya ya, fitur-fitur ini seperti ini ya. Aksesoris tambahannya ada indikator lampunya, ada switch on off, terus ada emergency stop, kemudian ada alarm ya. Kita akan review untuk bagian filter solarnya. Untuk filter solarnya ada di posisi ini ya. Ini untuk filter solar, dia menggunakan bahan atau tabung ya. Ini seperti ini ya. Ini bisa kita cari di toko spare part mobil ya, dengan seri Fuso ya. Ini Fuso 6D14 ya. Ini persamaannya banyak ya, dijual di pasaran. Ini bos pomnya di sini. Kemudian ini fungsinya sebagai gas ya, idle atau gas ya. Ini untuk menaikkan frekuensi ya. Frekuensi yang udah kita setel di sini 50 sampai 53 ya. Untuk yang sekarang ini kita setel di frekuensi 53 Hz ya. Teman-teman juga bisa merubahnya sendiri ya. Ketika bebannya penggunaannya kecil, ini teman-teman bisa setel sendiri ya di sini. Ini kebetulan bebannya beban kandang ayam ya. Jadi beban sendiri beban motor ya. Jadi cukup besar ampernya. Jadi kita setelnya di frekuensi 53 Hz ya. Kemudian ini ada pompa ya, pompa solar ya. Jadi ketika posisinya tekor solar atau baru kita instalasi, nih teman-teman bisa mengaplikasikannya atau memompanya nih dengan cara seperti ini ya. Nih teman-teman, ini kita putar ya pompanya, nanti akan keluar ya. Seperti ini nanti kita putar ya, putar. Ini keras nih untuk pompa solarnya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa pompain ketika solar tekor ya, atau kosong ya, atau baru kita instalasi ya. Kemudian kita kencangkan kembali ya. Di sini ada stop engine ya. Ini jalur pemutus untuk mematikan mesin ya, ada di sini ya. Ini terhubungnya ke solenoid. Solenoid ini bisa kita copot ya ketika darurat ya, ketika fitur safety-nya bekerja, atau kita lepas ya dalam kondisi darurat aja nih ya. Bila kondisi mesin tidak bisa dimatikan, ya teman-teman bisa mematikannya lewat sini ya. Nah,
Ini bisa kita lepas dalam kondisi darurat ya, ketika alat ini nggak bekerja ya, atau tidak bisa mematikan mesin dari sistem modulnya. Ini bisa teman-teman bisa melepas ya, kemudian menarik tuasnya ke bawah ya, seperti ini. Ini nanti kondisi mesin mati ya. Ini pompa ya, pompa solar. Kemudian ini ada idle gas ya, atau frekuensi ya, untuk menyetel frekuensi pada genset. Ini ada jalur untuk mematikan mesin ya. Nih. Terus komponen yang lain seperti ini solenoid namanya. Fungsinya itu untuk menarik ya, untuk mematikan mesin ya, dengan sistem kontak atau dengan sistem elektrik ya, yang udah kita rangkai, yang terhubung ke modul ya. Kemudian untuk filter olinya nih, posisinya ada di sini ya. Ini refill ya. Ini bisa kita lepas di bagian atasnya. Kemudian kita angkat ya. Nanti untuk refillnya nih posisinya ada di dalam ya. Ini teman-teman baiknya sebelum melepas filter solar, teman-teman harus mengetapnya terlebih dahulu ya. Ini jalur tapannya di sini ya. Ini teman-teman bisa membukanya ya, atau melepasnya nih, atau melepasnya dari sini ya, atau melepas ini ya, membuka ini ya untuk tap-tapannya, supaya oli yang ada di sini bisa keluar ya. Jadi nggak muncrat kemana-mana ya. Ini kita tap dulu, kemudian kita kasih tadaan di sini atau pakai selang nih keluar ya. Baru kita setelah kosong kondisi tabungnya, baru kita lepas ya. Lepas baru kita ganti filter olinya ya, yang ada di dalam sini ya. Ini untuk tapannya ya. Ini biasanya oli ini akan ngetrap ya, atau bersarang di sini ya nih, atau tertampung, tergenang di sini ya. Kita lepas dulu ya, supaya tidak belepotan olinya ketika melakukan perawatan atau maintenance atau penggantian ya. Kemudian kita akan mereview untuk radiator ya. Ini radiator udah kita setting ya, udah kita instalasiin dengan menggunakan pipa ya. Ini pipa, terus kita koneksiin dengan karet ya, supaya lebih fleksibel ketika hidup ya. Ini seperti ini juga ada karetnya. Ini teman-teman bisa mengeceknya kondisi radiator ya, kondisi jaringan instalasi pipa radiator ya. Karena mesin diesel ya, jadi menimbulkan getaran yang tinggi ya, atau getaran ya, menimbulkan getaran. Jadi alangkah baiknya teman-teman memeriksa kondisi jalur radiator ya, sering mengeceknya lah ya, dicek untuk jaringan radiatornya. Seperti ini ya. Kalau ada kebocoran, teman-teman harus cepat ya untuk melakukan perbaikan ya. Ini kita instalasi dengan besi ya, supaya lebih tahan lama ya, atau lebih awet ya. Ini untuk bagian radiator nih sini ya, untuk pengisian air ya. Ini teman-teman mengeceknya bisa membuka ini ya. Terus teman-teman bisa melihat ini, atau memasukkan jarinya untuk melihat atau cukup enggaknya air radiator yang ada di dalam ya. Jadi teman-teman bisa mengeceknya dengan memasukkan tangannya ke dalam ya. Kalau masih ada basahan, radiator biasanya terisi ya, cukup ya. Nih teman-teman juga harus melakukan perawatan ya, atau pengecekan nih secara berkala, setiap 1 bulan sekali mungkin, atau sebelum mesin ini dihidupkan ya. Ini seperti ini tampilannya. Ini kita rakit ya di bengkel Mitra Genset Lampung yang ada di Bandar Lampung. Ini teman-teman untuk pemesannya bisa menghubungi kami ya di 0813 8375 9035 ya. Ini produk dari Mitra Genset Lampung. Kemudian kita ke bagian outputnya ya. Ini output, ini posisinya kita posisikan di dinamo ya. Ini supaya mudah ya. Ini ada MCB ya. MCCB ya, main circuit breaker ya. Sini kita tempelkan atau kita instalasi di dekat dinamo nih ya. Ini teman-teman bisa melepasnya dengan menggunakan kunci 10 ya nih ya. Kita lepas kunciannya, baru kita koneksikan ya. Ini di sini ada
ada 4 buah terminal ya. Satu terminal untuk netralnya atau nolnya, kemudian yang 3 RST ya. RST ini untuk koneksi ke ini ya, ke jaringannya ya, ke home saklar atau mungkin ke panelnya. RST ya, ini di sini ada RST, kemudian ada netral atau nol ya. Nah, ini kita udah koneksikan untuk pengetesan dengan menggunakan dummy load ya. Ini seperti ini ya kabelnya, itu udah kita koneksiin ya. Terus kita lanjut ke bagian panelnya. Panel posisinya ada di bagian belakang ya, dekat dinamo ya. Ini panel tadi udah kita review sebelumnya. Panel menggunakan 3 buah lampu pilot ya. Kemudian modulnya kita menggunakan Dipsy ya. Ini Dipsy-nya dengan tipe 4520. Nah, ini simple ya, simple. Kemudian untuk fitur safety-nya sendiri sudah lengkap ya. Nah, ini kemudian ada switch utama. Di sini ada emergency stop ya. Ini emergency stop. Ini teman-teman bisa menggunakannya ketika dalam kondisi darurat ya. Ketika modul ini bermasalah atau error dan mesin tidak bisa dimatikan, ini teman-teman bisa memencet atau menekannya tombol ini ya. Nah, emergency stop ini darurat ya. Kemudian untuk cara penggunaannya seperti ini ya. Nih kita pencet ya seperti ini. Untuk mengembalikannya ini teman-teman bisa memutar ini ke arah kanan ya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke bagian dalamnya ya. Nih bagian dalamnya seperti ini ya. Ini semua panel kita labelin ya, supaya lebih mudah ketika ada kerusakan atau pengecekan ya. Seperti ini ya. Ini posisinya ada di bagian dalam panel ya. Ada dua buah relay ya. Ini untuk fuel, kemudian untuk start ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini ada MCB untuk pengaman arus ya. 380 nya, kemudian ada relay starter. Kita menggunakan relay dengan relay ampere yang besar ya untuk startnya ini. Ini kita posisikan ada di bagian dalam panel ya. Kemudian kita lanjut ke bagian dari ini ya. Nih di sini kemudian ada filter udara nih teman-teman. Menggantinya udah ya, ini tinggal kita lepas nih seperti ini. Ini ya, ini dikendorin ya, dikendorin. Kemudian ini cincinnya kita lepas, baru rangkaian atau posisi filter udaranya bisa kita lepas ya. Setelah ini dicopot ya, ini terlebih dahulu nih cincinnya, cincin penguncinya. Ini turbo ya, ini bagian turbo changernya ada di sini. Ini dinamo starter ya. Dinamo starternya ada di posisi sini ya, ada di posisi samping ya. Kita posisikan dekat aki ya, supaya lebih mudah untuk pengecekannya atau troubleshootingnya ketika ada masalah. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada alternator ya, ada alternator untuk pengecasan aki ya. Jadi baiknya teman-teman sebelum atau untuk melakukan perawatan atau merawat aki ya, nih teman-teman harus menghidupkan mesin ya, sekitar 1 minggu sekali ya, nih untuk pengecasan ke aki ini ya. Jadi teman-teman baiknya untuk melakukan pemanasan ya 1 pekan sekali ya, untuk memaksimalkan performa mesin ya ketika ada beban, ketika sewaktu-waktu mati lampu ya. Jadi mesin udah siap kerja karena ada pelumasan oli yang sebelumnya kita udah panaskan ya. Jadi 1 pekan sekali ya untuk menghidupkannya atau untuk memanaskannya, kurang lebih 10 menit ya atau 5 menit ya, supaya ada pengisian ya dari alternator ini ke aki ya, supaya aki ini juga terawat ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada sensor. Nah, nih posisi ada depan, ini sensor untuk membaca air ya, panas air posisi ada di depan. Nah, seperti ini ya teman-teman konstruksinya. Untuk bebannya kemarin udah kita tes sampai dengan 90 ampere ya. Ini kita akan menyalakan ya
Kita akan hidupkan apa aja yang ada di modul ini ya, seperti ini ya. Ini untuk monitoring voltase ya. Ini kan masih mati ya mesinnya, jadi belum terbaca nih untuk voltasenya. Kemudian kita lanjut ke voltase, kemudian ada hash ya, hash atau gas tadi ya, ini ya sambungannya ya. Kalau untuk menyetelnya ini udah kita setel di idle-nya atau di gas ini ya. RPM kita di setel di angka 53 hash ya. Nah, ini kita lanjut ke ampere nih, current ya. Current ini juga belum ada beban ya dari Damilut. Kita akan ini RPM kita setel di angka 1500 lebih ya, atau 53 hash. Nah, ini untuk jamnya ya, ini jam, ini fungsinya jam ya, itu untuk mengontrol ya atau mendata ya ketika melakukan perawatan maintenance oli ya. Oli kita lakukan penggantian sampai dengan 200 jam ya, atau 250 ya, mungkin idealnya 200 jam ya. Ini untuk indikator, ini untuk jam meter ya. Ini teman-teman, kalau di motor biasanya pakai kilometer ya, kalau di genset dia menggunakan jam meter ya, atau hormeter ya. Ini untuk mempermudah ketika melakukan perawatan ya pada genset. Ini oli ini udah kita ganti yang baru ya, jadi nextnya nanti 200 jam ya, baru kemudian 250 jam. Nah, ini voltase aki terbaca di angka 25 ya, dalam kondisi mesin mati ya. Ketika mesin hidup dia akan terbaca sekitar 27 atau 28 volt ya. Ini aki juga nih. Kemudian ini panas air, ini terbaca di angka 40 derajat Celcius ya, atau 104 Fahrenheit. Ini untuk panas air ya, 40 derajat ya. Kemudian ini indikator untuk tekanan oli ya. Tekanan oli ya, tekanan oli ini juga belum terbaca ya karena belum hidup mesinnya. Ini ya, ada data ya seperti tanggal, bulan, kemudian tahun ya. Ini jamnya nih. Untuk serinya nih dengan seri 4520 untuk seri modul ini ya. Teman-teman, kita akan melakukan pengetesan atau menghidupkan mesin ini ya. Sebelumnya kita udah siapkan solar ya. Oh iya teman-teman, ada satu fitur lagi ya, atau komponen yang belum saya jelaskan ya di sini. Ini namanya sensor oli ya. Ini sensor oli ya. Fungsinya untuk membaca tekanan dan switch ya, untuk kita sambungkan ke alarm ya ketika tekanan oli yang nggak tercapai ya. Maka dengan sendirinya mesin akan melakukan perintah mematikan mesin ya, karena tekanan olinya tidak tercapai ya. Mungkin diakibatkan karena ada penyumbatan atau dari filter solar mungkin ya, atau mungkin ada kerusakan komponen seperti pompa solar ya. Jadi alat ini untuk membaca tekanan ya, tekanan oli ya. Ini untuk pengetapannya sendiri ada di bawah ya. Ini pengetapannya, posisinya ada di bawah ini ya. Ini menggunakan kunci sekitar 22 ya. Teman-teman bisa melepasnya ini ya untuk melakukan perawatan ya ketika sudah mencapai 200 jam ya. Ini unit kita rakit dan kita akan mau kirim ke pembelinya ya, yang ada di Kota Padang atau Sumatera Barat. Kita akan review ya supaya lebih mudah ketika melakukan perawatan ya. Untuk teman-teman nih, posisi mesin kalau bisa ya, saya sarankan untuk menggunakan ventilasi ya ketika kita melakukan atau penempatan mesin ini di dalam ruangan ya, supaya angin atau pendinginan mesin ini lebih sempurna ya. Jadi ketika kita taruh di dalam ruangan, ada baiknya teman-teman membuatkan ventilasi atau bata yang ada lubang udaranya ya, supaya teman-teman bisa memperhatikan mungkin udara masuk dan keluarnya. Ini radiator.
Ini kita pernah juga ya nemuin kondisi genset dengan posisi atau layout yaitu di dalam ruangan yang pengap ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan ventilasi ya, atau ventilasi udara ya, udara masuk dan yang keluar ya. Ini butuh udara ya, butuh udara keluar ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada tembok mungkin bisa membuatkannya, atau dengan bata-bata yang ada lubang ventilasinya ya, supaya lebih keluar ya panasnya. Oke, kita akan koneksikan dengan solar yang udah kita siapkan ya. Kita akan hidupkan mesin ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, kita udah pasangkan ya untuk solarnya ya. Ini ada dua pipa ya, satu untuk pipa ini ya, yang kemudian ini pipa outnya. Ini terhubung ke triken yang udah kita isi solar ya. Ini untuk instalasinya kan masih kosong nih teman-teman, masih kosong ya. Ini teman-teman bisa melakukan pemompaan ya, supaya solarnya lebih mudah ya terisi ke jaringan ini ya, ke jaringan bospom ya. Ini fungsinya yaitu seperti ini.